Ibu mau vonis diri, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Divonis diri nggak bisa, nggak akan selesai masalah. Lebih baik lawan perasaannya. Nanti setelah itu tenang, hadapi dengan berikhtiar. Lawan dulu. Itulah amal soleh. Saat ibu bisa melakukan itu, dituliskan pahala. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Aku akan robah hidup orang itu, kata Allah, menjadi lebih baik daripada keadaannya sekarang. Ayo bergegaslah, cepat evaluasi diri. Koreksi diri. Sedang galau koreksi, kenapa harus begitu? Minta ampunan sama Allah, zikir, istighfar, pakai istighfarnya. Ya, kan tahu ada istighfar galau kan? Pernah nggak keluarkan ayatnya istighfar galau? Hah? Galau dalam kegelapan, gelap, melihat masalah, ada istighfarnya. Di mana ditemukannya? Saya penting utarakan dulu, Quran itu mukjizat bukan? Suratnya atau ayatnya juga? Ayatnya juga. Hurufnya mukjizat bukan? Harokatnya mukjizat bukan? Nah, karena semua mukjizat, pertanyaannya apa itu mukjizat? Oh, gue bilang mukjizat tapi nggak tahu mukjizat. Keistimewaan dari Allah. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, yang mengalahkan, yang melemahkan segala sesuatu yang bermasalah. Artinya apa? Obat dari segala masalah, solusi dari semua persoalan. Yang melemahkan siapa yang menantang. Jadi yang bisa melemahkan galau, gelisah, kesedihan, itu ada diantaranya adalah Al-Quran. Pertama, kalau sedang gelisah, sedang gak enak, ambil wudhu, buka mushaf. Ibu baru buka mushaf saja, itu sudah mendapatkan ketenangan. Itu dahsyatnya Quran. Yang lebih luar biasa, ibu buka acak, itu kadang langsung ayatnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah ibu. Bisa terjadi begitu. Ya, ada gelombang dalam tubuh kita yang nyambung dengan pembukaan mushaf, begitu dibuka, loh kok ayatnya ini seperti yang saya rasakan. Kalau ibu punya kemampuan, pilih ayat atau surat-surat yang sesuai dengan masalah ibu sendiri. Ya, misal saja. Ada masalah di rumah tangga dengan suami misalnya. Maka ada Al-Quran misal di surat An-Nisa ayat 34 misalnya sampai 35. Itu kalau sudah fatal-fatal sekali dan sebagainya. Ada masalah dengan anak misalnya, Quran surat 17 ayat 23 sampai dengan 27. Anak masih kecil, cucu kecil dibawa-bawa supaya lurus ke depannya, khawatir jadi apa? Quran surat 31 Luqman tuh. Bisa dari ayat 12 sampai 19 ya. Bisa. Kemudian nanti ada surat-surat yang menjaga kita tiap pekanan. Misalnya nanti kalau malamnya itu Yasin, ada fadilahnya. Siangnya itu Al-Kahf. Di Jumat, kalau bisa Jumat baca 2 surah. Malamnya apa? Yasin. Siangnya apa? Kahf. Sampai Nabi berkata begini, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri bainal jum'ataini. Paham? Tidak. Siapapun yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan nur pada dirinya, cahaya di setiap 2 Jumat. Artinya dari Jumat satu ke Jumat yang lain, Allah kasih cahaya pada dirinya. Nur itu disebutkan 45 kali dalam Al-Quran, dibagi dalam 12 makna. Di antara maknanya ada perlindungan dari Allah, solusi dari masalah. Jadi kalau sebulan sekali dibaca, setiap bulan dapat cahaya dari Allah selama 1 tahun 12 bulan, dijaga. Ya. Jadi kalau nanti di surat Yasin ada penjagaan pada jiwa, di surat Al-Kahf penjagaan kepada raga. Jelas? Kalau sedang sedih di rumah tangga, masalah banyak dan sebagainya, surat Yusuf misalnya. Surat Yusuf. Ya, ada orang-orang yang pakar, para ulama di bidang ahli Al-Quran, mengeluarkan keutamaan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya punya topiknya masing-masing. Semua ayat Quran itu mukjizat.
Kalau ibu ingin penjagaan dalam hidup sampai meninggal di alam kubur, khawatir nanti kalau meninggal bagaimana? Baca surat Al-Mulk. Jelas? Ada nggak ustadz yang pendek-pendek dikit? Kalau sedang gelisah umum, gelisah, nggak enak, nggak tenang. Menemukan tetangga masa gitu, kan? Teman-teman nggak enak dan sebagainya. Ada 2 surat langsung, surah 93 dan 94. Ad-Duha dan Al-Insyirah. Upayakan ibu baca dalam sholat. Misalnya subuh, rakaat pertama Ad-Duha, kedua Al-In. Itu satu paket ya bu. 2 surat itu berpasangan, turunnya bersamaan. Tuh. Malam mau tidur, keganggu, gelisah. Oke lah. Lihat anak gelisah. Ibu mimpi nggak enak. Ya kan? Bangun, gelisah, nggak bisa tidur. Baca 3 surat dan plus 1 ayat. 3 suratnya membuat kita akan lebih merasa nyaman, lebih dingin, lebih adem, lebih cool. Maka 3 cool. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin. Nah, 3 surat ini membuat diri kita lebih cool. Terlindungi. Disebut dengan muawwadzatis salat. 3 surat minta perlindungan dari kegalauan akibat gangguan-gangguan syaitan. Jadi ada nanti dari 7 itu, selain makna tawakal kepada Allah, makna khauf juga, memang satu andalannya setan, senjata andalan setan untuk membuat manusia frustasi sampai mengakhiri hidup. Ditemukan di mana itu? Ali Imran, pindah. Surah keberapa? Ketiga. Ayat berapa? 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Quran surah ketiga ayat 175. Ada? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu yang tadi saya katakan, tafsir dari yang Al-Baqarah ayat 150 salah satunya. Sungguh yang mengakibatkan kadang, maaf ya, merasa depresi, anxiety, kebingungan, kegalauan, kegelisahan yang dalam, sampai menghukumi ini nggak mungkin, nggak bisa, stres dan sebagainya, nggak bisa melakukan apa-apa. Itu salah satu faktor yang terdalamnya. Sebetulnya bukan karena masalahnya, karena setan mengaktifkan senjata utamanya, membuat jiwa orang itu berkesimpulan bahwa ya sudah nggak bisa apa-apa saya. Sehingga kemampuannya nggak aktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dia memvonis dirinya sendiri. Ditakut-takuti sama setan. Itu bahasanya. Innama dzalikumus syaitan. Itu yang menyebabkan demikian itu setan. Yukhawwifu awliya'ahu. Memberikan ketakutan, menanamkan kegelisahan, membuat depresi, tidak tenang, anxiety dalam dirinya terus gak enak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau diikutin setannya. Jadi kalau dalam suara hati ada yang mengajak ibu supaya pesimis, depresi, memvonis diri, jangan diikuti. Itu setan. Bu jangan lihat saya begitu. Setan itu yang, bukan saya. Saya ulang ya. Siapa itu? Setan. Yang menyebabkan itu setan. Jadi kalau ibu sedang punya masalah, terus tiba-tiba dalam hati gitu, dah kamu memang begitu. Kamu mah lemah. Kamu ngilarutkan dalam keadaan demikian. Yakinkan, itu setan sedang bekerja. Tapi itu hanya akan terjadi kalau diikuti. Yukhawwifu awliya'ahu. Membuat, menanamkan, menghadirkan rasa takut, depresi kepada yang mau ikut dia. Lalu kata Allah begini, fala takhafuhum. Jangan diikuti. Bu, jangan diikuti. Jangan takut dengan bisikan setan, jangan khawatir. Lawan itu, lawan. Nggak benar nih. Kamu pasti bisa. Nggak benar. Paksa sholat, paksa baca Quran. Lawan. Kalau nggak dilawan, nanti ke bawah terus. Rasa takut itu kalau nggak dilawan, nanti akan takut terus, Bu. Gelisah kalau nggak dilawan, itu akan gelisah terus. Orang takut dengan ketinggian, harus diajak naik tinggi. Supaya merasa nggak ada apa-apa. Kalau nggak pernah begitu, takut terus.
Nah sama orang yang sedang depresi, sedang takut, sedang macam-macam, itu harus dilawan dalam dirinya. Nah bagaimana cara melawannya? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Pasrahkan semua kekhawatiran, kegelisahan itu kepadaku, kata Allah. Kalau kamu memang beriman padaku, ditanya imannya. Tuh yang khawatir, yang galau, gelisah, memvonis diri, ditanya balik sama Allah, kamu beriman nggak?